酸泥宝书。他打些什么主意？你的念头怎么会这么笨？一语重统者尚缺一场真，很多年没有出现过了。那是加盖了至宝神印的。里面有一方小世界。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya hari Jumat telah tiba guys. Waktunya buat si anak beruang nih guys. By the way, Mimin lihat di komen sekarang itu banyak juga yang tertarik dengan si Dewa Pakboy guys. Bahkan Mimin lihat Dewa Pakboy itu kadang lebih banyak di request sama para subscriber daripada One Message. Mantap. Mimin senang dengan antusias kalian nih. Si anak beruang juga nggak kalah seru kok guys. So, di part 58 tepatnya episode 60-an Message sesuai spoiler kemarin guys. Kita bakal melihat Xiahou bertarung melawan Lin Kun dengan mantap. Di sini dia juga akan membawa Xiahou ke suatu tempat gitu guys, yang mengerikan. Dan Xiahou nantinya akan bertemu dengan si wanita pupil ganda. Dan kerennya guys, nanti bakal banyak misteri yang bakal membuat kalian kaget nih. Pasti udah pada penasaran kan? So langsung saja kita masuk ke part 58 UMSJ One Message Perfect World Dunia yang Sempurna. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Xiahou yang akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat ramuan. Dia pun mulai meracik bahan-bahan itu dan berkultivasi. Saat proses kultivasi dilakukan, para murid sekte obat ilahi pun datang. Mereka cukup marah dengan si Yunxi yang mencuri bahan obat mereka. Sehingga terjadilah pertarungannya sengit. Tapi Ling dan yang lainnya tidak kuasa melawan sang seniornya guys. Sehingga untuk kedua kalinya mereka pun tertangkap dengan teknik akarnya. Tapi tiba-tiba tuar, Xiahou pun muncul. Dengan keren dan badass-nya, dia membantai mereka semua dengan satu serangan guys. Bahkan sang senior hanya dengan satu hentakan jari dia terbantai. Mantap. Setelah itu, Yunxi pun ikut kelompoknya Xiahou melanjutkan perjalanannya. Apalagi dia yang sudah menyinggung sekte obat ilahi. Maka dirinya pastilah diincar. Tapi saat dirinya ingin pergi, tiba-tiba muncullah si Lin Kun yang sudah menjadi semakin kuat guys. Dia siap menyeret Xiahou dari sana. Merasa lebih kuat juga, Lin Kun lebih percaya diri untuk membantai Xiahou sekarang juga. Dan benar saja guys, saat Xiahou menyerangnya itu sia-sia saja. Xiahou pun kembali mencoba menyerang dengan teknik singa kuno Swan-nya dan tuar. Itu juga tidak berhasil menghancurkan pertahanannya. Ternyata Lin Kun diberikan pertahanannya sangat kuat, membuat Xiahou menyadari kalau ada orang kuat di belakangnya. Xiahou pun mulai serius. Dia mengeluarkan kekuatan pedang iblisnya. Sedangkan di sisi lain, sang wanita pupil ganda yang tersenyum kecil guys. Di sana dia merapalkan kekuatannya. Kembali lagi ke tempat Xiahou yang menerjang dengan kecepatan maksimal bersama dengan pedang iblisnya. Dan itu pun berhasil ditahan oleh sang wanita pupil ganda guys. Dan dia pun menciptakan tangga mengarah ke langit untuk menyuruh Xiahou naik guys. Tentu saja yang lainnya tidak mengizinkannya. Tapi Xiahou tahu hal ini tidak akan bisa dihindari. Jadi dia ingin mencari tahu tujuan dari sang wanita pupil ganda ini. Dan Xiahou pun akhirnya sampai di kuil pupil ganda guys. Dia akhirnya bertemu dengan sang wanita pupil ganda. Di sini dirinya menyadari kalau wanita ini memiliki pupil ganda dan keanggunan dan kecantikannya, orang yang bisa berada di sampingnya itu pastilah sangat beruntung. Begitulah pikirnya Xiahou. Ternyata dia bisa membaca pikirannya Xiahou guys. Dia bahkan menjawab kalau orang yang di sampingnya itu tidak berhubungan dengan Xiahou. Dan dia merasakan kalau pikiran Xiahou yang begitu kacau. Dia di sini mengaku tidak sengaja melihat sekilas pikiran Xiahou dan merasa cukup tertarik dengan pikirannya. Tapi dia lebih tertarik dengan pedang yang dipegang oleh Xiahou. Di mana si wanita pupil ganda itu
pernah mendapatkan bantuan dari sang pemilik pedang itu. Tapi pedang itu terlalu banyak diperbaiki, jadi kekuatannya juga menurun guys. Yang ternyata si wanita pupil ganda itu mengenal si kakek hantu dari Aula Putian. Dia mengatakan kalau gurun itu akan kacau, dan ibu kota obat adalah salah satu konfliknya guys. Dan dia pun menyuruh Shihao pergi. Waduh guys, jangan-jangan ibu kota obat salah satu tempat yang bakal jadi kekacauan. Dia juga berharap suatu hari Shihao akan bersinar. Tapi dia mengingatkan juga, akan tiba harinya di mana Shihao akan bertarung lagi dengan sang pupil ganda. Mungkin maksudnya melawan Shi lagi nih guys. Di sisi lain, tepatnya di kuil Gunung Qingtong, Gunung Pulau, ada suara kakek tua yang membicarakan sang wanita pupil ganda. Dia juga mengatakan kalau wanita pupil ganda itu memiliki setengah garis keturunannya. Tapi mereka di sini juga memiliki satu master muda tertinggi, dan mereka ingin agar membawanya pulang. Tapi takutnya juga akan menjadi korban dari rencana Nirvana. Sementara tetua lain juga membalas, dia mengatakan kalau harus membawanya pulang karena orang itu berhubungan dengan Gunung Pulau sehingga tidak diperbolehkan keluar. Dan dia pun memerintahkan mereka untuk membawanya kembali. Mungkin yang mereka maksud itu adalah si Shihao guys. Menarik. Sementara ada pria muda yang memanggil ibunya. Di sini sekilas itu mirip sama ibunya Shihao guys. Apa jangan-jangan orang ini adalah adiknya Shihao pula? Dia berjanji suatu hari akan membuat dekret yang dicap dengan segelnya dan memerintah dunia. Dan tentunya menjadi master muda tertinggi pertama di dunia guys. Dan di sini ada sosok... Wait, tunggu. Jangan-jangan ini sosok ayahnya Shihao juga nih guys. Waduh, Mimin jadi makin bingung nih, semakin banyak misteri baru. Tapi Mimin yakin satu hal guys. Cepat atau lambat mereka itu bakal bertemu Shihao. Dan itu bakal terungkap juga apakah kedua orang tua ini adalah orang tuanya Shihao dan apakah itu adalah adiknya Shihao atau bukan guys. Mantap. Di sisi lain muncullah tinju yang menyerang Lin Kun. Ternyata itu adalah Shihao yang telah kembali. Lin Kun langsung meminta maaf. Dia juga akan membayar kesalahan pahaman ini dengan beberapa obat mujarab. Sehingga dia pun langsung mengeluarkan beberapa obat mujarab langka yang bisa membuat pil meningkatkan nafas Tao. Selain itu juga dia mengatakan di catatan kuno sekte mereka itu harus mencari larva kupu-kupu kaisar. Dan larva itu disegel dalam pot es ilahi. Tentu saja itu membuat Shihao langsung penasaran guys. Dia pun mengeluarkan kotak pusaka dunia, atau disebut juga sebagai kotak perunggu. Tapi ini baru setengahnya guys. Jika Shihao bisa menemukan setengahnya lagi, maka bisa membuat artefak perunggu lengkap dan mendapatkan kupu-kupu kaisar legendaris. Mereka pun akhirnya pergi ke lembah dewa. Karena dirumorkan juga kemungkinan kotak setengahnya lagi ada di sini guys. Tapi di sini banyak formasi pelindung. Dan mereka pun masuk ke formasi pertama, selanjutnya formasi kedua. Tapi untuk formasi ketiga itu belum berhasil dipecahkan oleh putra Dewa Obat. Sehingga pastilah banyak bahaya yang akan menanti. Dan mereka pun menemukan sisa kerangka putra Dewa Obat. Dan pastilah ada kotak perunggu di sana. Ta Hong pun mencoba untuk mendapatkannya. Lin Kun yang tahu kalau ada bahaya, dia langsung sok-sokan ngikat sepatunya guys. Dan Ta Hong pun akhirnya terkena serangan. Tentu saja itu membuat Shihao kesal, tapi Lin Kun beralasan dia sedang mengikat sepatu sehingga tidak memperhatikan. Dia juga mengatakan mereka bakal terbantai jika keluar dari area pelindungan itu. Lin Kun itu sangat licik guys. Shihao pun mencoba menggunakan pupil ganda dan melihat di sekitarnya. Dan ternyata pusaka perunggu setengahnya lagi itu ada di kerangka sang putra Dewa Obat. Lin Kun pun akan mencoba mengambilnya dengan cara membawa anak buahnya ke sana dan melindunginya. Dan saat di depannya dia ingin mengambilnya,
Tuar, dirinya langsung menghilang guys. Menghilang bagaikan debu dikorbankan. Shao pun terpikirkan satu ide, di mana dia mencoba menariknya dengan setengah kotak sisa yang Shao pegang. Dan dia pun mencobanya dan ternyata benar saja guys, kotak setengahnya lagi itu bereaksi. Dan akhirnya berhasil menyatu. Ini sangatlah mudah, kata Shao. Mengira sudah berakhir, tapi tiba-tiba dari badan mereka semuanya mengeluarkan cahaya hijau yang mengarah ke tungku di sana, dan yang ternyata itu merupakan formasi pengumpul spiritual yang menyerang aura semua orang di sana. Dalam catatan kuno juga mengatakan waktu itu juga sang putra Dewa Obat juga diserap sampai meninggoy oleh formasi ini. Itu pun membuat mereka kesal karena si Lincoln yang tidak bilang dari awal. Tapi tiba-tiba muncullah serangan yang kuat yang terus menyerang mereka. Shao pun mencoba mengeluarkan ke-10 jalan surgawinya, tapi tidak ada gunanya guys. Karena dia tidak bisa menyerap yang ada di sana. Formasi pelindung mereka juga semakin menyusut, sehingga dia mau tidak mau membuat kesepakatan dengan sang pagoda kecil guys. Pagoda kecil pun ingin dicarikan batu matahari, maka dia akan membantu Shao. Dan mau tidak mau dia pun setuju. Sang pagoda kecil sebelumnya sudah mengaktifkan kotak pusaka primordial di formasi, dan ada dunia kecil di sana yang bisa membantu mereka kabur. Sehingga proses pun dimulai. Setelah itu, sang kotak pusaka itu menciptakan cahaya yang menembak ke atas langit, di mana itulah jalan mereka untuk kabur. Dan mereka pun berhasil kabur dari sana. Untung saja selamat guys. Tapi belum nih. Masih ada yang kurang nih guys. Yaitu kurang belum ada spoilernya, ya enggak? Hehehe. So langsung saja kita masuk ke spoiler buat part 59 episode 61 guys. Sebelum itu, buat kalian yang tidak suka spoiler, silakan di skip ya. So langsung saja untuk episode 61 One Measure C di part minggu depan hari Jumat itu bakalan seru guys. Mereka di sini bakal full bertarung, seru banget. Sepertinya di sini mereka masuk ke dunia kecil itu dan bertarung. Di sana juga banyak harta yang mereka dikeluarkan. Bahkan di sini sampai kesulitan. Banyak yang terjebak dalam kekuatan es juga, dan tidak lupa kekuatan Well Rock Shao juga dikeluarkan. Tapi lucunya di sini guys, nanti Shao bakal bertemu dengan satu monster lucu. Kayak ulat gitu loh, lucu banget. Mungkin inilah yang disebut juga sebagai larva kupu-kupu kaisar yang waktu itu Lincoln katakan. Yang berarti Shao berhasil mendapatkannya guys. Auto makin overpower udah. Barang yang super langka seperti ini, bahkan sang dewa obat bersama putranya itu tidak bisa mendapatkan barang ini guys. Setelah itu, Shao juga akan kembali ke desa batu. Dan di sini lucunya lagi, si Yunxi itu bakal dibawa pulang sama si Shao guys. Beneran dibawa pulang nih. Kita ingat dari awal pertemuan mereka, Shao ingin membawa pulang Yunxi ke desa batunya guys. Terus dua part sebelumnya juga mengatakan hal yang sama, dia akan membawa pulang Yunxi. Waduh. Ini anak beruang makin lama makin fuckboy juga ya. Udah ada linker, nambah Yunxi pun disikat juga guys. Palingan nanti si Pariyue-chan juga dia sikat pula. Aduh. Anak beruang selain OP juga fuckboy juga ya. Mantap. So selesai dulu untuk part 58 WMSJ. Update lagi nanti untuk part 59-nya episode 61 seperti biasa di minggu depan ya guys. Hari Jumat di siang hari. Ya paling lama di sore hari lah ya. Nah pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. So thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan di sini Mimi mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.